Terima kasih Ibu Eli yang saya hormati tentunya, dan teman-teman di sini ada beberapa yang saya kenal secara pribadi. Ada Pendeta Lipius dari Papua, ada Pendeta Freddy, ya, ada teman-teman saya juga dari Asian Institute of Management, ada dari Ibu Budi dari Bank Indeks dan lain-lain. Mungkin nggak sempat saya sebut satu-satu, nanti silakan aja say hi kepada semuanya ya. Dan um, baik, kita buka dalam doa dulu ya. Bapak, terima kasih untuk sore hari ini yang luar biasa. Kami ucap syukur kami masih dalam keadaan yang sangat sehat dan masih diberikan waktu untuk bisa bersama-sama pada sore hari ini. Tutup bungkus hambamu yang tidak ada apa-apanya ini, dan biarlah semua yang keluar dari mulut hambamu yang tidak ada artinya ini, semua menyenang hati Engkau Bapa. Pimpin selanjutnya acara ini, biar semua bisa diberkati bukan karena apapun, tetapi karena Roh Kudus berkarya. In Jesus' name I pray. Amen. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ronald ya. Pujiannya sangat memberkati saya, dan saya paling suka lagu-lagu yang dia pilih tadi. Ya, terima kasih Ronald. Ya, oke. Saya kemarin ditelepon Ibu Eli, ya saya terkaget-kaget. Saya bilang ini ada perintah apa lagi ini? Rupanya harus ambil bagian pada acara sore hari ini, dan saya mengucap syukur kebenaran waktunya juga bisa ya. Dan saya nggak ingat bahwa itu hari libur ya hari ini tuh. Jadi saya pikir kalau hari biasa tuh biasanya jadwalnya cukup padat ya gitu. Tapi karena hari libur dan ternyata kosong, saya bilang, Bu Eli tolong kasih saya 5 menit, 10 menit, saya lihat saya punya kalender. Dan saya pikir nggak sampai 5 menit saya udah bisa jawab, Bu saya siap melayani, nggak ada masalah. Nah jadi terus Ibu biasa kejar dengan tema dan sebagainya, saya juga bingung-bingung gini. Nah, jadi tema hari ini sebenarnya lebih banyak untuk diri saya sendiri. Jadi saya refleksi diri saya sendiri, apakah sebenarnya saya udah layak belum sih gitu ya. Tapi nggak apa-apa, anggap aja ini rahasia pribadi ya. Jadi tentunya saya akan menggunakan bahasa-bahasa yang sangat sederhana, nggak banyak bertaburan ayat-ayat ya. Nanti saya bukan ahlinya, malah saya salah sebut, nanti jadi kacau. Mendingan saya yang dengan bahasa-bahasa marketplace saja yang mudah dimengerti ya, dan sangat sederhana ya. Nah, jadi saya ingin mulai bahwa memang untuk bisa berada di tahap refleksi diri itu ternyata nggak semudah itu ya. Biasanya apalagi kalau masih muda sekali gitu ya, kita juga nggak mengerti ya, nggak ada yang kasih tahu, pergaulan kita juga barangkali nggak cukup untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan ya. Tapi makin lama kita makin mengerti bahwa hidup kita itu kan ada yang punya ya, dan kita apapun yang kita kerjakan tuh sebenarnya kalau enggak karena diberkati oleh Tuhan, itu sebenarnya akan sulit sekali. Ya, apalagi sekarang ini di tengah COVID ini, kita semua tahu ya, hidup semakin susah bagi segelintir orang, dan memang sangat membingungkan apa yang terjadi ya di dunia ini sekarang ini ya. Jadi yang bisnis yang tadinya sangat wah-wah, sangat cepat perkembangannya, tiba-tiba rontok ya, tanpa ada belas kasihan bahasa saya ya. Tapi saya juga melihat di satu sisi adalah ternyata banyak sekali hal-hal yang kebaikan yang terjadi ya, dan yang sudah pasti akan terjadi dan sudah terjadi pertobatan massal di mana-mana ya. Yang tadinya nggak percaya Tuhan, ya dia menjadi mengerti bahwa itu Tuhan itu ada ya, karena banyak juga kan yang nggak percaya sama Tuhan. Jadi kalau memang sudah sangat sulit untuk itu, memang kita nggak bisa ngomong apa-apa ya, karena mereka beranggapan Tuhan nggak ada dan sebagainya, dan kita nggak mau bahas itu.
Baik, saya akan minta tolong bisa dijadikan co-host nggak ya? Saya mau share sedikit, kalau boleh. Siapa yang hostnya ini di sini? Boleh bisa saya dijadikan co-host? Sudah. Sudah ya? Oke, baik, saya bisa lihat nggak? Keluar. Belum, Pak, belum. Bisa lihat, Pak, Bu? Oh, baru loading, Pak. Nah, sudah? masih hitam, masih hitam. Masih? Belum, masih? Belum, masih hitam. Oke. Nah, ya, oke. Sudah ya, oke. Nah, jadi saya lagi oret-oretan sederhana aja ya, dan mohon maaf ini dalam bahasa Inggris, tapi bukan untuk so-soan karena saya lebih mudah untuk artikulasinya ya. Kalau bahasa Indonesia saya sangat sulit cari kata-kata yang tepat ya. Jadi mohon maaf, nggak bermaksud untuk so Inggris-Inggrisan, tapi ini mudah-mudahan dengan bahasa sederhana juga kok, dan sangat mudah dimengerti ya. Jadi tema kita hari ini adalah sudahkah kita layak di mata Bapa kita ya di surga. Itu fotonya saya dengan istri pada waktu di Dubai, mungkin tahun lalu ya, sebelum COVID ya. Itu lagi mau naik helikopter untuk keliling kota Dubai ya, melalui helikopter bisa kita melihat kota itu dengan cantik sekali, luar biasa. Oke, layak through grateful driven life, melalui kehidupan yang faithful ya, yang sangat mengasihi Tuhan tentunya ya. Kalau enggak mungkin agak sulit ya kita mengasihi Tuhan ya. Nanti saya kasih ayatnya satu di penghujung presentasi ini ya. Oke, F-nya itu faithful-nya itu, F-nya itu adalah following through hearing His word tirelessly and wholeheartedly. Mengikuti kata-kata Tuhan, firman Tuhan dengan tanpa mengenal capek dan tentunya dengan seluruh hatinya. Karena kalau kita hanya mendengar saja, tapi juga kita gampang capek dan juga nggak sepenuh hati, rasanya akan sia-sia ya, akan sia-sia. Ya. Jadi ini satu hal yang penting kita lakukan sebagai orang percaya ya. Nggak mudah ini, nggak mudah. Ya. Tulisannya gampang, ngomongnya gampang, menjalankannya nggak mudah. Terlalu banyak hal-hal yang mengganggu, iblis juga nggak suka kita mendengarkan firman Tuhan dan lain sebagainya. Kalaupun mendengarkan kadang-kadang lain dan nggak sepenuh hati. Tetapi saya pikir dengan berjalannya waktu kita akan dilatih ya untuk terus-menerus untuk bisa menjadi lebih baik lagi setiap hari. Oke, yang kedua huruf A itu acknowledging His unfailing love, mengakui bahwa kasihnya itu tidak pernah gagal. Ya, saya dalam kehidupan pribadi saya rasanya nggak ada kata-kata yang cukup untuk mengakui bahwa Tuhan begitu baik. Ya, terlalu baik kalau menurut saya ya, dalam kehidupan saya, dan saya yakin juga dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Rugi deh kalau kita nggak mau mengakui. Ya. Sebenarnya Tuhan mungkin nggak perlu pengakuan kita ya, tetapi itu adalah tanggung jawab kita untuk melakukan pengakuan ini sebagai tanda bahwa kita terima kasih dan juga kita mengasihinya. Dan cintanya kepada kita nggak pernah gagal. Ya, kita dosa, kita nggak benar, kita nggak menurut firman-Nya, tapi terus Tuhan mengampuni kita. Mungkin kalau satu hari Tuhan nggak mengampuni kita juga dalam masalah besar.
tapi kenyataannya sampai hari ini nggak pernah gagal dalam mengampuni kita, dalam mengasihi kita. I-nya ini apa? Inspiring others to follow Christ through our daily activities. Ini apa? Menginspirasi orang lain untuk mengikut Kristus melalui kegiatan kita sehari-hari. Ya, menginspirasi orang lain untuk mengikut Kristus melalui kegiatan kita sehari-hari. Bukan karena kita ke gereja, bukan karena kita aktivis pelayanan, tetapi keseharian kita. Ya. Dan ini tentunya sangat berdampak positif ya kepada orang lain. Ya. Mungkin contohnya yang sederhana, banyak saya bisa sebutkan, tapi ini baru aja kemarin saya punya mobil itu, akinya, baterainya itu mati, jadi mobilnya nggak bisa dihidupkan. Padahal itu mobil itu baru setahun lebih ya, jadi harusnya belum bermasalah ya. Tapi akhirnya orang yang datang, ya saya rasa yang melakukan servis ini adalah sepupu kita dan saya pikir saya bagaimana caranya menunjukkan kasih kepada dia dengan walaupun sekecil apapun, tentu saya layani dia dengan baik dan sebagainya ya. Dan di akhir selesai pekerjaan saya juga memberikan semacam tip yang lumayan ya, dan dia juga senang sekali. Dan saya terlalu yakin di dalam benaknya pasti akan terlintas, ini jangan-jangan orang Kristen gitu. Ya, kita nggak perlu dia sebutkan, tetapi saya pikir itulah contoh-contoh sederhana ya yang kita bisa lakukan yang dalam kegiatan kita sehari-hari. Ya. Dimanapun kita berada, ya, banyak hal-hal yang kita bisa lakukan. Yang ketiga adalah ini trusting Him unconditionally. Mempercayai Tuhan tanpa alasan-alasan gitu ya. Jadi pokoknya mesti percaya dengan tanpa syarat ya. Benar-benar kita kalau mau percaya Tuhan pakai syarat itu menurut saya nggak cukup ya. Oh, saya akan percaya Tuhan kalau saya bisa beli rumah yang bagus misalkan. Oh, saya akan percaya Tuhan kalau saya bisa tukar mobil tahun depan misalkan. Saya pikir itu terlalu dangkal ya. Kalau cuma percaya Tuhan cuma gara-gara rumah atau dapat mobil lebih baru, menurut saya pribadi kok murah sekali gitu ya. Percaya Tuhan hanya untuk hal-hal seperti itu. Kita percaya Tuhan, kenapa? Sebenarnya simpel aja, karena kita sudah diselamatkan ya. Itu pun kadang-kadang banyak orang yang masih nggak percaya dengan benar ya, seolah-olah itu gratisan. Mati di kayu salib, Tuhan Yesus itu darahnya tercurai kemana-mana, itu seperti gratisan aja. Kita kadang-kadang kurang menghargai. Makanya saya bilang saya bilang mungkin kalau besok-besok kalau mau terima Tuhan Yesus mesti bayar 10 miliar, orang baru mau ngantri. Ya. Karena gratis, jadi agak terkesannya murahan gitu ya. Tapi itulah yang kenyataannya ada, Tuhan begitu mengasihi kita sampai dia mati, dia menjadi manusia dan mati di kayu salib. Saya rasa tidak ada seorang pun di dunia ini yang mau seperti dia. Ya, kalaupun ada pasti ini untuk popularitas saja dan nggak ada gunanya juga, karena dia orang ini misalkan yang mau pun nggak ada gunanya dia mati seperti Yesus karena nggak bisa mengampuni dosa kita. Ya kan? Itu aja. Lalu yang haknya apa nih? Haknya healing families, societies, nations, and the unreached communities for Christ. Healing itu menyembuhkan hubungan kita di keluarga, di masyarakat, di bangsa-bangsa, dan di komunitas-komunitas yang belum mengenal Kristus. Ya. Ini hal yang penting dan memang dimulai harus di keluarga dulu ya.
bohong besar kalau kita mau healing societies, nation dan unreached communities kalau kita di family juga belum kita layani dengan baik ya. Dan nggak mudah. Iblis selalu mengganggu supaya kita terjadi perpecahan di dalam keluarga gitu dan sebagainya. Sehari-hari kita hadapi. Tetapi ini yang penting ya, bahwa memang kita harus bertanggung jawab bahwa nggak mungkin kita bisa healing societies, nation dan unreached communities untuk Kristus kalau kita di keluarga sendiri kita masih babak belur ya. Tapi nggak apa-apa, ini semua proses. Saya juga bukan keluarga yang sempurna, mungkin saya juga banyak masalah ya. Akan tetapi saya terus berusaha setiap hari dengan lebih baik lagi. Oke, nextnya falling in love, F yang kedua ini, falling in love with him all the time. Menjatuh cinta dengan Tuhan setiap waktu. Ya. Bukan jatuh cinta dengan Tuhan lagi naik gaji, posisi lebih bagus, dapat lotre, kondisi badan sehat, dan lain sebagainya. Bisa nggak kita falling in love-nya benar-benar dalam setiap keadaan, all the time? Gampang sih ini ngomongnya, saya juga ngomongnya gampang. Tapi barangkali saya melaksanakan juga nggak semudah itu ya. Kita lihat sekarang ini banyak sekali teman-teman kita, siapapun yang kita lihat di media sosial, bagaimana harus berjuang melawan COVID ini ya, luar biasa. Nah kalau kita masih sehat dan seperti hari ini kita bisa rasakan, saya pikir nggak ada kata-kata lain, itu kita harus lebih lagi mengasihi mengasihi Tuhan itu ya, dan setiap saat. Nah, ini yang mungkin kelihatannya sepele ya, tapi untuk menjalankannya dengan benar nggak semudah itu. Oke, yang U-nya ini unplugging hatred in our daily life. Nah ini juga penting sekali ya, kita harus mencabut akar-akar kebencian ya. Dan tiap hari pasti kita ada yang kita nggak suka gitu, ya. Di dalam kehidupan kita sehari lewat sehari ada aja pasti. Ada orang ngomong apa kita nggak suka gitu ya, ada orang misalkan kita berkendaraan tiba-tiba ada motor motong jalan kita juga nggak happy, apalagi kalau misalkan kita difitnah seseorang dan sebagainya. Tapi harus kita lakukan, kita harus cabut kebencian itu, karena kita sendiri yang bodoh akhirnya. Ya, kita sendiri akan menjadi beban yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, jadi ini hal yang penting. Oke, satu lagi ini L-nya adalah, nah ini yang paling saya senang, living great for His glory. Ya, menjalani kehidupan yang luar biasa untuk kemuliaan. Ya, kalau kita punya sukses, kita punya keberhasilan, barangkali kita punya kekayaan, kita punya kesehatan, kita bisa menikmatinya bukan untuk kita sih sebenarnya, tapi untuk kemuliaannya. Ya, jangan sampai misalkan kita punya itu semua, tapi kita nggak merasakan itu untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk kesenangan kita pribadi dengan egoisme yang super tinggi. Saya banyak kenal teman-teman saya yang walaupun bukan teman, kenalan orang yang luar biasa kaya tapi minta ampun ya. Mereka kadang-kadang hidup seenak-enaknya gitu ya, menganggap bahwa semua serba bisa diatur ya, padahal nggak semudah itu. Nah, jadi ini hal yang baik sebenarnya, jadi kita masih sehat ini sampai hari ini, tidak terkena COVID sama sekali, ini adalah living great for His glory. Ya, jadi ini penting sekali. Nah, ini saya tambah sedikit aja, tapi saya akan lakukan dengan cepat ya. Saya nggak tahu apa saya pernah share atau belum di sini, tapi nggak apa-apa, saya lakukan dengan cepat. Nah, ini yang disebut what does Christian atheist? Jadi seorang Kristen yang ateis itu seperti apa? Maksudnya ini buku
oleh pendeta terkenal di Amerika ya, Craig Groeschel ya. Ini bukunya bagus sekali dan bahasa Inggrisnya juga sangat sederhana dan saya sangat suka. Seingat saya pernah ketemu dia di salah satu acara Faith Come by Hearing di Washington DC ini. Tapi saya nggak ingat benar. Tapi kalau lihat namanya saya ingat gitu. Tapi nggak apa-apa. Ini bagus sekali ya. Apa sih maksudnya seorang Kristen tapi dibilangnya ateis gitu. Agak lucu kan sebenarnya. Tapi ini yang buku itu bilang ya. Jadi mungkin saya share aja quickly ya. Ini yang pertama nih. When you believe in God but don't really know Him. Kita percaya sama Tuhan tapi sebenarnya kita nggak mengenal gitu. Cuman bilang lo percaya Yesus nggak? Iya percaya. Tapi kita nggak kenal gitu. Cuman sebatas percaya aja gitu. Terus untuk benar-benar mengenal Dia itu kan nggak mudah, nggak seperti makan cabai gitu ya, langsung pedas ya. Semua dengan jatuh bangun perjalanan yang luar biasa. Ya. Tapi itulah bagian dan ini yang ngomong seorang pendeta besar ya, bukan saya yang ngomong gitu, saya cuma share aja. Ya. Jadi kalau kita percaya ya, tetapi kita nggak mengenalnya itu sebenarnya nggak ada gunanya dan artinya kita juga ateis. Ya. Kita nggak bertuhan. Kristen yang tidak bertuhan. Ya. Ini juga lucu yang kedua ini percaya sama Tuhan tapi nggak percaya gitu. Dia mengasihi Tuhan itu mengasihi kita nggak sih? Gitu. Ini yang paling parah juga ini menurut saya sih. Kalau yang atas masih mending lah, tapi yang kalau udah yang ini agak parah nih. Nggak yakin gitu bahwa Dia mengasihi kita. Ya. Jadi Tuhan Yesus mati di kayu salib itu dianggap nggak ada aja. Gitu. Itu kan cuma cerita di film misalkan seperti itu. Ya. Dia nggak ngerti artinya dan penderitaan Tuhan Yesus yang Dia sendiri kan sebenarnya nggak mau melalui seluruh proses itu ya, tapi Dia sangat patuh karena menjalankan kehendak Bapaknya di surga ya. Jadi ini paling ngeri nih, percaya Tuhan tapi nggak yakin Tuhan mengasihi kita ya. Ini juga lumayan ini, tapi mungkin nggak terlalu parah ya. Percaya Tuhan tapi doa nggak percaya gitu. Jadi dia bilang nggak usah doa-doa lah gitu ya. Jadi yang penting kita percaya aja sama Tuhan. Gitu. Nah ini juga termasuk bagian Kristen yang ateis ya, Kristen yang tidak bertuhan. Jadi kalau udah nggak ada percaya dengan doa, saya juga nggak ngerti ya. Untuk apa juga jadi orang Kristen gitu ya. Salah satu kekuatan orang Kristen adalah sebenarnya kan doa ya. Doa itu kan ibarat wifi ya, langsung menyambung gitu kita dengan Tuhan. Apalagi di zaman sekarang itu, wifi kalau nggak ada kita udah pusing, kita nggak bisa zoom nih sore ini. Nah itu juga dengan prayer ya. Jadi kalau kita udah nggak percaya mau doa ya berarti kita Kristennya udah Kristen nggak bertuhan. Nah, ini buku ini yang bilang ya. Terus ini percaya sama Tuhan tapi nggak percaya bahwa Tuhan itu adil gitu. Wah ini contohnya banyak lah ya. Kok si itu dia diberkati terus ya, kok saya setengah mati gitu. Saya udah jungkir balik kok hidup saya susah sekali gitu. Jadi nggak adil Tuhan itu. Nah itu juga salah satu ya bahwa orang Kristen yang seperti ini adalah ateis, Kristen yang ateis, ya. Kristen tetapi tidak bertuhan. Sedih sekali, ya. Saya baca ini, makanya saya suka sekali, makanya saya ambil poin-poin ini pentingnya, dan saya pikir ini cukup bahasanya juga sederhana. Ya. Jadi kadang-kadang kita ngomel dulu sama Tuhan, kita paling suka ngomel, ya. Kita nggak terlalu menikmati kalau kita berucap syukur, berterima kasih. Kalaupun ada, kadang-kadang kita lakukan itu hanya di bibir saja, misalnya. Dan itu yang hal yang baik ya, tidak baik. Nah ini juga penting nih. Ini kebanyakan orang mungkin seperti itu. Jangan-jangan saya juga seperti ini dan mudah-mudahan saya sudah menjadi lebih baik. When you believe in God but trust more in money, lebih percaya uang. Gitu. Alasannya begini, tapi kan kalau nggak ada uang setengah mati, betul. Nah, pertanyaannya uangnya itu dapat dari mana, ya kan? Kalau Tuhan nggak memberikan kita akal budi dan nggak bisa berusaha, nggak bisa bekerja, juga nggak bakal dapat uangnya, ya. Minta maaf ini, kalau misalkan seseorang yang
yang terbelakang gitu kan. Kasihan kan sebenarnya. Mau cari uang juga nggak bisa gitu. Itulah bentuknya kenapa bahwa kita diberkati. Tetapi akhirnya apa? Lebih percaya duit, ya uang, lebih percaya makin terus, makin kumpul terus, uang makin lama makin banyak, sampai bingung ngitungnya, sampai bingung taruhnya. Tapi malahan akhirnya makin nggak percaya sama Tuhan. Ya, kalaupun percaya Tuhan, cuman ya di bibir saja, cuman di kata-kata saja. Ya, kan saya banyak punya kalangan yang seperti ini, yang saya semua ngomong, saya sedih aja. Gitu. Saya berdoa agar mereka berubah supaya jangan seperti itu. Tetapi nggak mudah. Sampai nanti saatnya kalau mereka kehilangan uang ini. Dan saya sudah lihat beberapa kali di mana saya pernah bekerja, ya, dari punya saham akhirnya semua sahamnya gone, diambil oleh perbankan, ya. Jadi dari situ saya makin terus masih bisa melihat mungkin dia Kristen tetapi lebih suka percaya sama duit, ya. Jadi nggak percaya sama Tuhan. Saya pikir itu aja. Terima kasih untuk sudah mendengarkan. Itu di dalam kotak itu disebutkan orang yang bijaksana belajar pada waktu mereka bisa, tapi orang yang bodoh belajarnya karena mereka harus belajar. Jadi lebih baik kita jadi orang yang bijaksana. Dari saya mungkin itu saja. Terima kasih Ibu Eli dan teman-teman yang saya hormati. Saya pikir sangat sederhana renungan atau sharing saya ini, karena saya merasakan bahwa kasih Tuhan itu memang sungguh tidak ternilai deh. Saya nggak tahu cara mengeluarkan kata-katanya yang lebih baik gitu, ya. Terlalu baik, terutama kalau saya merasakan kehidupan saya pribadi begitu. Saya dari keluarga yang sangat sederhana, ya. Papa mama saya juga masih hidup. Jadi saya bisa melihat perjalanan bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa, meskipun dulu barangkali saya ya Kristen suam kuku aja gitu, ya. Tapi dengan berjalannya waktu saya makin mengerti bahwa hidup ini ada yang punya dan saya harus bayar hutang, ya. Bayar hutangnya gimana caranya? Ya ini salah satu tabungan surga saya. Dan karena kasihnya lewat Roh Kudus, Ibu Eli telepon saya sehingga saya bisa nambah tabungan surga saya. Kalau Ibu Eli nggak telepon, tabungan surga saya nggak bisa nambah. Jadi Ibu Eli, terima kasih. Di situ ada bank surga, ada tabungannya. Sayangnya belum saya bisa print karena saya belum ke sana, gitu kan. jadi saya pikir kehidupan kita sehari-hari saya itu sungguh-sungguh menikmati saja. Orang bilang, lu kan lagi COVID gini kayaknya lu enjoy aja. Saya bilang, loh kalau udah COVID nggak enjoy terus mau ngapain? Saya bilang, ya, saya berprinsip juga satu kok, kalau orang udah mati uang berapa banyak juga nggak dibawa gitu. Ya, jadi sangat bodoh deh kalau kita misalkan, ya tentu nggak boleh foya-foya dan sebagainya, ya. Nah ini cerita sedikit kan, ada satu, tapi ini nggak boleh sebut karena orangnya udah almarhum, meninggal, hartanya ninggalin 83 triliun gitu kan. Kalau saya lanjutin pasti tahu ini siapa lah, tapi nggak apa-apa. Ya ini kasusnya yang kita pelajari. Nah, saya berharap dia sudah memberikan banyak, masih sisa 83 triliun gitu, ya. Sudah segala macam dia berikan, rumah ibadah, yatim piatu, orang yang miskin, pokoknya udah kasih, masih sisa 83 triliun. Bukan 8 triliun loh, 83 triliun, ya. Nah, pertanyaan saya sih, kenapa nggak kasih lebih banyak lagi aja, apalagi kalau umurnya udah mau tahu kan, udah mau kapan game point-nya gitu kan. Masa 5 triliun nggak cukup untuk kalau mau tahu game point, kalau takut rumah sakit lah, ini itu. Masih ada 70, kasihin aja gitu. Nggak laku kok duitnya gitu.
Nah seperti itu. Nah jadi saya selalu bilang, itulah yang tadi saya bilang, apalagi kalau minta maaf kalau dia anak Tuhan, terus masih percaya lebih kepada duit, aduh, saya nggak tahu mesti ngomong apa. Ya, nah jadi itu yang saya melihat dari kehidupan sehari-hari dan di mana saya juga sering bergaul sama orang minta maaf ini, yang kaya tapi pelitnya juga minta ampun, ya kan? Yang kaya tapi ngasih duitnya juga gila-gilaan. Kenapa begitu? Karena saya yang urus duitnya, jadi saya tahu dia gila-gilaan ngasihnya gitu, ya. Nah tapi banyaknya sih nggak yang gila-gilaan. Yang biasa ada adalah nggak gila-gilaan, malah super pelit gitu. Makin kaya makin pelit gitu. Padahal tadi kita cerita balik bahwa duit kita nggak bisa bawa, ya. Kalau sudah detik-detik terakhir, apalagi napas terakhir, selesai sudah. Ya, mau dikasih apapun nggak bisa, ya. Itu bohong besar, ya. Kalau saya bilang, ada satu teman, saya bilang, lu perlu duit apa? Lu percaya sama Tuhan bener nggak sih sebenarnya? Saya bilang, kalau lu punya segalanya. Oh, dia bilang, iyalah pasti. Saya bilang, bohong karena lu belum punya. Satu hari nanti lu udah punya, kita ngobrol lagi. Karena ayatnya ada kan, saya bilang yang anak muda itu udah punya segalanya. Waktu disuruh jual dia nggak mau, saya bilang. Ya. Jadi nggak usah bohong, saya bilang. Oke, kalau gitu gini. Sekarang lu punya nggak 100 triliun? Oke, jangan 100 triliun, 1 triliun. Gua akan tetap mengasihi. Kenapa? Karena lu belum punya, saya bilang. Nanti kalau udah punya jangan-jangan lupa, saya bilang, atas omongan lu sendiri. Nah, jadi itu yang saya bilang tadi untuk melengkapi bahwa memang kadang-kadang kita jadi Kristen ateis, ya. Kadang-kadang kita melihat seperti itu. Jadi kadang-kadang uang itu bisa merasuki kita, menjadi kita nggak bermoral, ya. Saya pikir itu saja. Mari saya tunduk kepala. Bapak, terima kasih untuk sore hari yang luar biasa ini. Hamba-Mu sudah selesai apa yang sudah keluar dari bibir hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Bapak, terima kasih. Ampuni kami apabila kami masih banyak melakukan kesalahan, dan kami percaya Engkau terlalu baik untuk mengampuni kami. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk semua kebaikan yang masih kami rasakan sampai detik ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk mengutarakan rasa syukur kami, rasa terima kasih kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.